Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin ja'a bidinil Islam wa amalan nas minaz zulumatil nur. Kita sore hari ini dan ya menjelang malam ya. Kita bertemu ya alhamdulillah secara online. Mungkin ini pengalaman pertama kali antum, tapi nggak apa-apa. Ini untuk apa namanya? eh, kerja-kerja kita ke depan supaya evaluasi tulisan itu lebih efektif ya. Ya kadang-kadang kalau offline itu memang efektif. Cuman kadang-kadang saya share screen itu juga agak terkendala ya. Misalnya apa ya contohnya. Nah ini eh, sebelumnya saya akan absen dulu ya seperti biasanya. Hmm. Alvito, ada ya Alvito ya. Tadi pakai komputer kantor tadi ya. Oke. Terus Amhar Kurnia ada? Barang siapa nih Amhar Kurnia? Tidak ada. Muhammad Nurul Zaman? Belum, Ustaz. Hah? Belum kayaknya. Belum. Rusbihan ada Rusbihan? Ada. Nasrullah? Muhammad Nasrullah? Nggak ada. Eh, Haikal Nazih? Haikal Nazih ada? Belum ada? Belum, Mas. Oh iya. Dwiki Muhammad ada Dwiki? Ustaz Dwiki? Nggak ada ya? Ustaz Hafid Arsyad ada? Ustaz Hafid? Ini kayaknya gorda-gorda ya ini ya. Muhammad Iya, Ardi. itu. Muhammad Belum. Ardi ada? Ada ya? Ya, Muhammad. belum ada ini, Ustaz. Belum ada online kayaknya. Oh iya. Muhammad Yazid Labib ada? Oh iya. Ustaz. Udah nih, udah bisa. Oke, udah bisa ya. Ahmad dan Nih, sini. Oke. Ngerepotin. Ustaz Zahran ada Ustaz Zahran? Dua, Ilkom 2, ramai sekali kantor 2. Ilkom. Oke, Pakai kamera apa itu Ustaz? Kamera studio ya? Enggak, Ustaz. Enggak bisa dengar dong. Oh iya, enggak ada suara. Bilang, enggak ada speaker. Enggak ada sound. Pakai chat, ketik, chat. Bagus ya ini. Mute. Rekaman, Mute. video rekaman ini kita setel lagi 10 tahun kemudian kayaknya rame nih antum. Mungkin Enggak bisa ada. karena Ya, tutupin layar nanti. memang kuliah online tuh antara nyambung nggak nyambung sama kacau sama peraturannya itu menjadi suatu hiburan tersendiri ya. Iya. Besoknya ini siapa ini? Rafif, Ustaz Rafif ya. Rafif Aulia Trisyawan. Alhamdulillah. Oke. Siapa lagi nih? Bertiga, Rafif sama siapa bertiga? Awas Al-Aziz, Ustaz. Fawas, Depan. Ajlis. Oke, terus Syahzada Ustaz. siapa? Syahzada Ezi. Zada, Syahzada. Tazada, Syahzada. Syahzada. Oh alah. Syahzada. Terus Prodi Ilkom kedua nih bertiga nih siapa aja nih? Nih. Bisa, Bang. Oh iya. Nggak bisa, kedengaran suaranya kok. Belum aman. Namanya siapa namanya? Namanya. Umar. Ente deket ke kamera. Si. Kalau ente deket ke kamera itu bisa. Halo, Assalamualaikum. Salam ya, kedengaran. Kedengaran. Afan Ustadz, ini pakai kamera Sony dan mikrofonnya dari nggak apa-apa. headset. Kedengaran loh tadi kalau antum deket ke kamera. Oke, namanya siapa aja itu, Gorda? Oke, ini saya sendiri Fatih Gana. Fatih. Fatih Gana. Oh, Fatih Gana ya. Fatih Gana Sania. Apa? Iya. Ya, Ustadz. Terus lagi Umar Arsyad Ustaz. Umar Arsyad. Umar Arsad. Oh, yang kapan nelpon saya itu ya? Iya Ustaz. Oke. Siap. Mengakui segala dosa, Pak. Siapa lagi nih? Saya sendiri Ustaz. Muhammad Zaki Azra Ustaz. Siapa? Muhammad Zaki Azra. Muhammad Zaki Zaki Azra. Adriansa. Azra. AZRA. Oke, siapa lagi? Saya Iya. Zaki Stafa Ibadillah. Aduh, siapa nih? Zaki Stafa Ibadillah. Ihsan. Zaki
Zakistafa ibadillah ihsan. Ya, kistafa. Naam Ustaz. Gini. THAFA Nah, ibadillah ihsan. oh, ini. THA. Oh, tafa. TH Ya. Oke. ihsan. Kalian betulin lah. Terus yang Ihsan. ini? Ibadillah ihsan. Ya, ya. Satu lagi siapa nih? Sudah, Ustadz. Cuma 4 Udah, orang di sini. udah 4 orang. Fatih, oh iya sudah. Eh, ya ini perkenalan ya sama teman-teman ini yang gorda-gorda ini. Kita insya Allah kuliah itu kalau lancar kita mulai tetap ya jam 7 ya. Kalau antum udah nyampe Robito, belum jam 7, saya sudah ada, antum ngajak kuliah boleh gitu loh. Boleh, boleh. 6:30 ya oke oke aja kalau antum mau gitu ya. Ya ini kesepakatan antum aja. Kan kadang-kadang gorda itu datang dan pergi gitu ya. Eh, kalau mau apa namanya netep aja di situ boleh aja nggak apa-apa. Tinggal teman-teman gontor kan ya dan lain sebagainya. Nah itu bisa silakan nanti mengatur. Saya juga insya Allah bisa diatur Pak. Ya jadi orang yang baik itu kan bisa diatur ya. Meskipun ya nggak pernah ada sebenarnya kok murid ngatur dosen itu. Tapi saya senang ya kan. Kenapa? Ini kebersamaan. Ini kan pesantren. Pesantren itu bareng-bareng gitu kan ya. Ya dosen semangat ngajar, mahasiswanya semangat ya. Dengan penuh keterbatasan guru dan lain sebagainya, insya Allah kita bisa bareng-bareng. Oke, Eh, saya mau cerita-cerita dulu tentang tugas yang udah dikerjakan ini. Siapa sih ini ya? Zam Azam ini siapa nih ya? Nggak ada yang namanya Zam Azam. Nur Zaman kali ya? Nggak tahu nih. Pendidikan Manusia judulnya. Ada Rafif, ada ini Ustadz ini. Berat. Rafif. Hutibah, Rafif Aulia ya. Manusia dan tujuan penciptaannya. Nih, oke. Ada Ahmad Mufti Hukubah, oke. Kebebasan manusia, oke. Ini eh, nggak perlu kata pengantar ya. Saya nggak perlu diantar, udah bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, terus juga kata pengantarnya juga kadang ngawur juga sih. Kita nggak butuh kata pengantar ya. Nggak pakai abstrak juga. Ini kita nggak ada pakai kayak gini. Ya. Kita nggak pakai kayak gini. Daftar pustaka nggak usah. Saya juga nggak butuh ya. Bab pendahuluan nggak ada. Ya, pendahuluan kita nggak pakai itu. Ya, bab apa namanya itu? Apa namanya? Nggak ada babnya. Kita nggak ada latar belakang rumusan masalah nggak ada. Ya, kan sebagaimana saya tuliskan dalam contoh tuh ya. Ini nggak ada. Apa namanya? Kayak gitu tuh nggak ada. Eh, ini juga nih pengertian, wah, pembahasan ya. Kita langsung ke dalam kontennya, kan? Apa saja informasi yang saya butuhkan? Itu tema. Terus nama saya nggak usah ditulis nggak apa, tapi email antum apa? Ustadz Mufti ada ya? Oh nggak ada ya? Oke nggak ada. Ini evaluasi buat semuanya. Ini saya nggak marahin ini ya ya wajar lah orang baru pertama bikin makalah kan ya. Nanti mesti effortnya gede sekali. Latar belakang. Ini makalah semuanya langsung jadi. Jangan kayak gini asatid sekalian. Jadi teman-teman ini nggak pakai penutup saran tuh nggak ada ya. Kita tuh bikin artikel yang bukan langsung jadi satu kali, tapi kita akan menulis paragraf demi paragraf gitu ya. Jadi antum itu nulisnya itu apa namanya dikit-dikit. Misalnya nih coba lihat nih. Misalnya tiap pertemuan 200 sampai 300 kata-kata ya. 200 kata. Bisa lihat di tools dan word count. Nah, ini 156 kata. Oh, banyak. Di 156, kan gitu kan? 200 sampai 300 saja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kan gitu kan? Ini Ustadz Mufti ngambil apa nih? Kebebasan manusia. Oh, gitu. Amsat. Ada nih Ustadz Mufti ada ya? Ya. Ada Ustaz. Mohon maaf Ustadz, kita nggak pakai kata pengantar dan pendahuluan nggak ada langsung aja. Latar belakang ini juga nggak usah. Amsat. Rumusan masalah nggak usah.
Metode Ustaz. itu kita nggak pakai kayak gini. Kita masih semester 1. Kita belajar apa namanya? Belajar menulis. Ya, belajar menulis itu kita mulai dari awal sekali kita mencari referensi. Gitu ya. Misalnya nih teman-teman nih. Kan teman-teman kemarin mengkaji apa namanya? Worldview Islam ya. Nah, ini bukunya Worldview Islam kan nggak tahu teman-teman udah buka belum ya? Nanti dibukalah kalau apa beli maksudnya nanti belilah mungkin Latansa punya ya. Nah itu nanti silakan nonton beli gitu ya. Nah ini bukunya ini judulnya apa namanya Worldview Islam. Nah itu jadi antum apa namanya misalnya ya konsep kebebasan manusia. Oke, antum boleh menulis tema konsep kebebasan ya. Nah konsep kebebasan itu ya kan itu antum hubungkan dengan apa namanya hal-hal yang sifatnya itu turos gitu ya. Jadi nanti kita referensinya ini bagus nih kayak gini nih referensinya nih turos gini ya. Ini apa ya kode wah ini kayaknya antum ngambil dari sini ya. Saya juga nggak tahu sih. Nah jadi kita menulisnya itu mulainya ya kan misalnya Ustadz Mufti nih kebebasan manusia. Jadi kebebasan manusia ini kayaknya antum kemarin nggak ada ya pas apa pembagian tugas kan. Nah kita caranya kayak gini nih. Kebebasan manusia itu kan ada dalam salah satu bab buku Worldview ya. Ada konsep kebebasan manusia, ya kan? Antum bisa mulai, ya kan? Dari membuka Worldview juga boleh, ya. Kebebasan manusia, bagaimana di sini kebebasan manusia? Ya. Oh, di sini temanya ini banyak temanya ini. Kebebasan manusia ini temanya banyak. Antum boleh aja ngambil satu aja ini, satu aja. Apakah manusia itu bebas atau terikat? Ya kan? Itu jadi jangan konsep kebebasan manusia terlalu besar, ya. Antum ambil saja satu aja, ya. Apa, nggak usah terlalu apa besar. Nah, jadi apakah manusia bebas atau terikat? Gitu aja. Nah, gini, ya. Jadi bebaskah manusia atau terikat? Nah, emailnya apa nanti ya? Jadi terus ketika antum memulai tulisan itu caranya antum mulai dengan mencari referensi bisa juga, ya kan? Misalnya apa? Oke, pertanyaan saya yang paling gampang. Referensi tentang kebebasan manusia. Kalau antum mau mencari referensi, pergi kemana? Nah, saya kasih tahu, antum harus pergi ke Google Scholar, ya. Jangan Google doang, tapi pergi ke Google Scholar. Nah, di situ antum bisa mengetik referensinya apa, ya. Kebebasan manusia, kodok dan kodar. Wah, ada nih, ya kan? Banyak ya enggak? Kalau temukan hasilnya saja di sini 4.500. Wah, banyak sekali nih, ya kan? Makanya caranya biar mempersempit, antum bisa menggunakan apa namanya titik dua, kasih titik dua, apa tanda petik dua, itu supaya nanti ya seolah-olah antum bilang ke Google, carilah yang hanya kebebasan manusia saja. Nah, oh ada ini kebebasan manusia, kan? Tambahi kodok dan kodar. Oke. Nah, tinggal 187. Nah, kan kayak gitu, ya kan? Loh, kebebasan manusia dalam tafsir Al-Munir. Wah, ketemu berarti kita harus nyari tafsir Al-Munir, ya kan? Nah, nanti baca di sini. Antum bisa klik di sini kan, klik open new tab. Klik kanan ya, klik kanan. Nanti antum klik. Nanti akan membawa antum pada apa namanya? Artikelnya. Jadi kalau antum nyari di Google Scholar, itu nanti akan menemukan yang namanya artikel-artikel. Oh, ini skripsi nih.
Skripsi. Wah, ya kan? Skripsi. Ini bisa baca dari sini. Ya. Kebebasan manusia ini apa nih? Oh, ada di sini nih. Oke. Ya. Ini ada nih kebebasan manusia. Apakah manusia bebas apa enggak? Ya ambil aja, nggak usah banyak-banyak ya Ustadz Mufti ya. Jadi antum bahas satu pokok permasalahan, misalnya apakah manusia itu bebas apa enggak? Ya. Kode dan dimulai dari kode dan koder juga boleh. Ya. Terus bikin footnote-nya, kok bisa ya antum bikin footnote ya? Jadi bikinnya emang pakai Word ya di apa namanya di komputer atau laptop, ya kan? Habis itu antum upload, itu yang benar, ya. Ya, ini footnote-nya udah benar, gitu ya. Cuman Ustadz, ini nggak ada halamannya, ya kan? Ini halamannya betul ada. Ini mau jam apa ya Ustadz ya? Mau jam titik. Ustadz Mufti ya lo? Ini mau jam apa ini kira-kira Ustadz Mufti? Nah, pusing kan? Ya kan? Jadi antum bisa ke referensi sini. Jadi saya itu sebentar ya, saya akan apa namanya? Membocorkan referensinya. Jadi referensinya saya bocorkan ini ya. Emang harus referensinya. Saya kasih referensi tentang itu. Ini saya punya referensi kamus banyak. Kalau antum mencari kebebasan manusia atau apa ya, kodok dan kodar, lihatlah dalam kamus, ya kan? Lihatlah dalam kamus. Ini saya kasih shortcutnya dulu ke sini. Di dalam kamus ini saya ngumpulkan banyak sekali kamus, Ustaz. Misalnya ya, misalnya antum, wah saya mau nyari di Munjid, Ustaz. Ada filenya? Ada. Di sini saya punya file Munjid loh. Nih, Al-Munjid fil Lughah. Ada. Ini Munjid. Munjid kan ini kan? Munjid. Tapi alamnya nggak ada, Ustaz. Mohon maaf. Ya kan? Al-Munjid. Nah, ada nih. Ya, berapa ini? 1000 halaman ya nggak? Munjid kan segitu kan? Iya. Antum nggak puas? Wah, saya mau nyari yang lain, Ustaz. Banyak nih kamus nih. Ada nih kamus Lisanul Arab. Ini kamus ini dibuat pada tahun 1200-an. DP dipakai. Ya, boleh pakai. Tapi emang apa ya? Nyarinya cukup sulit karena Qomus Lisanul Arab ini jilidnya sampai 15 jilid. Sedangkan satu jilid saja ada 1000-an. Berarti ya kira-kira 15.000 kan gitu kan. Ya mohon maaf, makanya kalau antum mau nyari itu sangat luar biasa ya. Boleh gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Antum misalnya kebebasan manusia ya udahlah kodok dan koder aja, misalnya gitu. Ya. Jadi kita itu temanya itu simple. Contohnya nih Ustadz Fatih ini udah agak benar. Tapi kalau nggak kuliah kemarin ya kurang benar ya. Nah ini. Ini contohnya nih. Yang saya lurus apa? Nah, ini tepat. Yang kemarin saya bagi pendidikan manusia, tarbiyah atau takdim. Nah, kayak gitu, ya kan? Ini contohnya udah kayak gini. Ini formatnya kayak gini aja, ya. Ustaz, kertasnya apa? A4 atau A4? Saya nggak peduli. Yang penting jumlahnya adalah sekian ratus kata. Tapi ini Ustaz Nur Zaman udah semangat banget nulisnya banyak banget ya. Nah, ini saya nggak tahu nih dari mana asalnya nih. Ya. Ini apa ini? Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya nanti kita bicarakan lah. Itu ini sendiri, nulis sendiri. Oh Nulis iya. sendiri. Oh iya. Nah, ini dari Ustadz Mufti dulu ya. Nah ini apa namanya? Ini apa? Untuk renungan banyak sekali kejadian di Pondok Modern Darussalam Gontor itu nanti terakhir Ustadz renungannya. Ya. Pengertian dulu. Ustadz Mufti, antum tuh bicara pengertian dulu ya. Nggak usah pakai 1-2 ya. Nah, ini kan kodok nih apa? Kalau antum nyari kodok mestinya dari kamus-kamus. Tapi saya nggak tahu nih antum mengambil dari buku mana kok tiba-tiba tulisnya mu'jam. Nah, ini masih menjadi misteri ya Ustaz siapa? Ustaz Mufti ya. Misteri hari ini, nah kan? Nah, ini mu'jam apa ini?
Al-Muhkam wa Al-Muhit Al-A'zam. Ini kayaknya nama kamus ini ya. Saidah Al-Mursi ini siapa ini? Kan gitu kan. Ini juga halaman berapa? Belum ada halamannya. Ya. Ini juga halamannya nggak ada. Jadi untuk menulis referensi itu harus tulis halamannya. Gitu ya. Nah, Bukan, misalnya Tat. gimana? Ini referensinya dari buku Worldview Islam dari Unida, Tat. Nah, antum buku Worldview Islam itu hanyalah untuk membantu antum. Jadi referensinya jangan antum ambil semua dari buku Worldview Islam itu, tapi antum tulis sendiri. Kan gitu kan? Nah, Tat. Maksudnya antum mulai misalnya dari apa itu kodok? Gitu. Kodok apa? Kodar apa? Ya kan? Misalnya kodok dalam kamus apa? Munjid gitu ya. Munjid berarti apa? Kayak gitu. Antum terjemahkan, gitu ya. Atau Nah, Ustaz. Al-Mu'jam Al-Wasit. Nah, mesti antum belum pernah buka nih Al-Mu'jam Al-Wasit nih. Ya, ini punyanya Jumhuriyatul Misro. Jumhuriyatul Misro Al-Arabiyah ya. Republik Mesir. Nah, ini Qadar Al-Qadar. Bisa nyari di sini nih, ya. Kamus juga. Ustaz, ada nggak kamus bahasa Arab Indonesia? Ada. Saya kasih tahu nanti. Kodok. Ada nggak kodok di sini? Ini ro. Nah, kita lari ke kof. Kita cari deh. Ya, jadi antum kayak buka kamus lagi. Itu maksud saya. Jadi ini namanya bikin antum meningkat. Buka lagi kamus. Gitu, Ustaz. Misalnya kayak Ustaz Azam, Nurul Zaman nih. Antum buka lagi tuh. Takdib itu apa sih dalam kamus? Nah, kayak gitu tuh. Jadi kata apa? Ada ba. Nah, ya kan? Buka lagi dalam Adaba. kamus. Jadi tujuan saya supaya antum itu waktu KMI yang nggak sempat buka kamus, sekarang jadi sempat buka kamus. Kalau dulu kan antum waktu KMI kan cuma lomba buka kamus kan. Lomba. Ya ada waktunya sih. Makanya dibilang lomba. Kalau sekarang nggak ada waktunya dan bahkan antum bisa nanya ke saya, Ustaz gimana cara nyarinya? Nanya ke saya. Kalau antum sehari baca buku, bingung mau nulis apa, tanya ke saya, ya kan? Ya, bingung mau ini apa, tanya ke saya, gitu. Ya, gitu. Jadi kalau bingung itu harus cepat nanya, ya. Jadi dosen itu kerjanya ngasih bocoran. Jadi antum, Ustaz ini apa ya? Tanya. Jadi kalau saya ngasih tugas, itu antum nggak tahu, itu tanya. Memang antum harus tanya. Jadi nggak boleh diem. Ya, malah salah kalau diem. Ya, karena emang ini hal-hal yang sudah tingkat yang apa lumayan tinggi. Jadi nggak apa nanya. Saya kasih referensi, coba antum cari, ya kan? Misalnya kof nih, antum nyari kodok, oke. Cari kodok berarti gimana, Ustaz? Ya di kof lah. Wah, ini sudah kaf. Ya, emang harus butuh apa namanya kodok. Nah, mencari di sini ada mesti nggak mungkin nggak ada. Kodok. Ini koa. Foto. Ini udah mau nyampe nih. Foto. Nah, ini udah kodo. Ini ada kodo. Mana kodo? Biasanya terakhir ini kodo bukan. Ya kan? Nah, ini ada lagi nih kodo. Lah, ini ada kodo. Di mana kodo? Kodo. Kodo yakdi kodian wa kodoan. Nah, antum dapetin ini, ya kan? Nih, kodo yakdi kodian. Nah, wa kodoan wa kodiyatan. Antum tulis ini nggak apa-apa dari kata kodo yakdi kodian wa kodoan. Kodoan, ya. Hakama wa apa ini? Fasola atau fasila? Fasola, ya kan? Wa yukol kodo bainal kosmaini, ya kan?
melerai antara dua orang yang bertikai. Wakodo alaihi. Kodo alaihi itu mengalahkan. Kodo lahu. Kodo lahu apa artinya? Menggenapkan, ya kan? Atau memberikan keputusan untuknya. Nah, kan itu. Wakodo bikada. Kodo bikada. Memutuskan dengan hukuman ini. Nah, kayak gitu. Bahwa kodin. Nah, ada nih. Ya, antum cari tahu artinya ya, Ustaz Mufti ya. Ini halaman berapa ini? Lisanul Arab halaman 742. Wah, antum udah dapet nih. Ya kan? Itu Ustaz Mufti. Nah, Jadi Ustaz. kita berburu gitu ya. Kita berburu nih banyak kamus, antum bisa berburu di sini. Kodo dan kodar aja udah nggak usah jauh-jauh. Ya kan? Kalau misalnya kayak gitu. Nanti antum hubungkan. Oh, ternyata kodo dan kodar itu. Nah, nanti antum tulis renungannya. Ternyata kodo dan kodar itu apa? Nah, kayak gitu. Bebaskah manusia atau terikat? Renungannya apa? Judulnya boleh, ya kan? Kehidupan pondok ini udah bener nih, ya kan? Kan gitu. Misalnya kok ada anak melanggar tuh kira-kira kenapa? Misalnya ya, misalnya kayak gitu, buat apa? Antum kasih analisis kan gitu kan? Oh, Nah, gitu. Ustaz. Ada anak yang dia eh, sudah belajar tapi nggak bisa ujian, ya. Terus kalau antum mengerjakan secara online itu antum bisa menggunakan fitur autocorrect. Nah, autocorrect itu kalau antum lihat di sini ada yang merah nih. Salah, mestinya kita langgar ya kan? Semua udah, kita sudah klik sudahnya. Nah, jadi kalau antum upload ke Google Drive ini ada fitur autocorrect gitu. Autocorrect itu tapi nggak semuanya merah-merah ya. Ini boleh ini kan. Kalau coder antum maunya bahasa Arab, biarin aja nggak apa-apa. Dikuasai ini mestinya disambung, ya. Di itu dispasi sama huruf selanjutnya kalau menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Di kopontren, ya berarti di spasi kopontren kan. Ya. Di Korda, di spasi Korda. Kalau ditetapkan, ya ditetapkan. Jangan dipisah. Kenapa? Karena emang itu satu kata, bukan dua kata. Nggak menunjukkan keterangan apapun. Ya. Menyakini, apa ini? Menyakini, meyakini. Nah, jadi gitu. Ya, gitu ya Ustaz ya. Nah, ini evaluasi buat Ustaz Mufti. Ini sudah ada. Nulis itu nggak usah banyak-banyak Ustaz. Nah, Ustaz. Itu 300 kata nggak apa-apa, ini udah 311 banyak sekali. Kalau terlalu banyak itu nggak fokus, antum nggak menikmati. 300 kata aja, antum dari buka 3 atau 4 kamus, sudah dapat dikit-dikit aja. Satu hari misalnya antum buka satu kamus, itu kan 10 menit selesai kan, antum ringkas 5 menit selesai. Satu hari 15 menit, terus kayak gitu. Jadi saya tuh pengen ngajak Inggris ya? antum itu belajar setiap hari. Kan antum kan jadi guru kan, Kak bahasanya selalu nggak, Ustaz? memotivasi belajar kan kepada siswa kan. Ta'alamu. Hmm? Ta'alamu. Itu juga belajar. Ya, saya juga belajar. Kita semua belajar gitu. Ya hilatan. Itu lihat kaca, ya hilatan. Itu lihat kaca, ya kan? Nah, gitu. Ya latah apa? Ya udah nanti lihat kalau nanti pengen nonton YouTube atau lihat game atau apa, nanti ngaca, ya latah apa? Nanti kelihatan nanti sendiri itu. Ya, ini kayak gitu. Ya, ini supaya kita tuh nyadar bahwa kehidupan kita ini sebenarnya tergantung pada apa yang kita lakukan, kan gitu kan? Kalau kita ya kayak gini aja, wah nggak seru dan nggak akan jadi apa-apa, ya. Nah, tuh. Vokal antum mati, Ustaz. Oh iya ya sorry, ya, kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman eh nerlaku, nah, itu perlu ini kan. Itu ya Ustaz Mufti ini terlalu rajin, Ustaz. Nggak usah banyak-banyak, 200 Makasih, Ustaz. kata. Malah bagus, Ustaz, rajin-rajin. Ya bagus ya emang, cuman ya jadi nggak fokus, ya. Ini kebebasan, kemerdekaan akal dan lain sebagainya. Antum fokus nyari di kamu saja, kodok apa, kodar apa, gitu, ya. Ya. Jadi kayak gitu ya. Ya.
Ya. Ya gitu ya. Jadi caranya kayak gitu. Ini Ustadz Mufti, tapi ya sudah dapat nilai lah. Ustadz Mufti kok namanya belum ada ya? Mufti apa ini? Jadi siapa namanya? Ustadz Ahmad Mufti Hukuba. Nah, ini. Nah, kalau antum mengerjakan tugas, ada nilainya. Jadi nanti ada 6 misalnya gitu. Jadi tugasnya ada kan kayak kita evaluasi gitu ya. Maka minggu depan teman-teman sekalian harus niat ya, niat dan bismillah. Ingat beli buku Wordview. Nah, nanti kita mulai ngaji buku Wordview minggu depan. Ngaji guys. Ya. Kita ngaji terus kita evaluasi makalah kayak gitu. Ya. Oke, Ustadz Fatih. Oh, boleh nih di sini Ustadz Fatih. Manusia dan tujuan penciptaannya. Nah, infonya disertakan di sini ya nanti ya. Misalnya ini, aduh gimana ya ini ya? Hmm, ini dari mana ya? Saya juga nggak tahu nih. Ini referensinya dari mana gitu nggak Ustadz? Saya langsung nyari di Google, Ustaz. Wah ya Google ya. Apa ya namanya ya? Aduh. Nah, jadi Kholqul Insan. Antum cari yang bahasa Arab. Sini ada juga referensinya nih nanti, kan? Carikan deh referensinya. Ini ada nih referensinya. Hmm, nah, nah, ini ada di Google Drive antum nih referensinya. Oke. Ini A ya, sorry ya. B ya. Nah, nanti saya akan kirim link ini kayaknya link ini udah anak kirim deh ke antum. Ini banyak, ya. Misalnya referensinya ini ada Hamka, ada apa, ada manusia itu ada, ya kan? Ada syariat, ya ada hukukul insan, ada hak asasi manusia, ada apa lagi ya? Eh, apa namanya? Studi Islam dan lain sebagainya ini banyak, ya. Atau bisa nyari di sini, ya kan? Nyari di Google Scholar konsep manusia. Itu aja udah, ya kan? Menurut siapa? Nanti tinggal dicari ini menurut siapa, menurut siapa, menurut siapa kan banyak nih, ya. Menurut siapa? Ini bisa dicari, ya. Kalau antum misalnya, oh ini ada manusia sempurna. Nah, ini insan kamil, manusia sempurna ini. Tapi ya, manusia sempurna yang gimana tuh? Nah, kita bicarakan di situ, ya kan? Nah, jadi antum kalau klik itu nanti bisa download filenya. Misalnya antum udah download, antum bisa baca nih. Oh, ini ada. Oh, manusia ada, ya kan? Ada nih di sini, ya kan? Menjadi manusia itu gimana? Nanti kalau misalnya Ustadz siapa nih yang manusia nih? Ustadz Fatih ini, antum pengen ngutip ini jurnalnya apa ya? Gimana cara ngutipnya? Kita gunakan fitur cite dalam Google. Cite ini antum klik cite. Nah, ini data tentang artikel ini langsung muncul di sini. Tinggal antum copy paste. Itu caranya. Jadikan footnote. Itu ya Ustadz ya. Ya tekniknya kayak Oh gitu. gitu ya, Ustaz. Jadi atoriko ahamu minal madah. Jangan susah-susah. Nyari apa bukunya? Volume berapa ya Allah? Saya kasih tahu caranya nih. Ya. Kalau buku pun juga gitu. Jadi kadang-kadang nanti kita akan ketemu apa namanya buku ya. Coba kita cari misalnya. Nah, ada yang referensinya buku misalnya. Ada ya kira-kira ya. Nah, ini buku apa ya kira-kira ya yang referensinya buku. Saya nyari deh yang referensinya itu adalah dari buku. Jadi kelihatan kalau jurnal itu ada ACID-nya itu seringnya jurnal, ya kan? Nanti kalau tulisannya Google Book, nah itu dia berarti buku gitu, ya. Hmm.
Misalnya buku ya, mana ya referensi yang buku ya? Ada ya. Misalnya eh, apa namanya? The concept of human. Nah, nah ini kan banyak nih referensinya. Apa namanya? Atau bukan konsep ya, kalau gitu tuh namanya the nature of man, bukan human ya. Wah, kelihatan kan? Apa ini kira-kira? Kan itu. Apa itu manusia? Itu ada di sini. Nature of man. Nah, ini contohnya nih. Books Google. Nah, ya. Ini kalau referensinya nyari buku, antum klik di sini, nanti udah menunjukkan ini buku siapa penulisnya, judulnya apa, penerbitnya mana, tahun berapa, udah ada. Jadi Google itu bisa digunakan untuk itu, gitu ya. Kan Ustadz, Iya, berarti itu e-book juga itu. iya ini e-book juga. Antum boleh kok buka e-book, misalnya apa ya, Man and Nature apa ini ya. Ini kalau misalnya antum baca di sini ada e-booknya boleh, ya kan? Asal usul manusia. Wah, ada nih. Antum buka nih, misalnya klik kanan open new tab, ya kan? Wah, ada nih. Wah, ini asal usul manusia tapi bukan Islam kayaknya. Nah, kan gitu kan. Ini Darwin. Wah, ya kan? Itu bisa cerita. Kalau yang agama gimana? Ini bisa cerita lagi. Kali aja di sini nih. Ya. Boleh, antum bisa nulis kritik tentang asal usul manusia. Boleh aja. Ya kan? Jadi, manusia itu apa dan tujuan penciptaannya? Dua pertanyaan ini jangan dua pertanyaan ini gitu loh. Tapi apa namanya? Dari mana asal usulnya? Gitu aja. Dari mana asal usulnya? Kalau siapa yang menciptakan udah gampang sekali. Nah, dua pertanyaan aja. Ya. Ini mukodimah itu mestinya langsung. Misalnya gini ya, San, ya. Misalnya dalam ayat Al-Quran langsung aja. Misalnya gitu. Manusia seringkali disebut dengan apa namanya? Lafat apa? Ada nas, ya kan? Apalagi? Bashar, apalagi? Insan. Insan, di situ almaru, ya kan? Nggak tahu ya, bukan maru ya. Kalau maru adanya maratun sih, kan? Apa namanya? Fardun. Eh? Gimana? Fardun. Hah? Fardun. Fardun, fardun ya. Ya, nas, bashar, insan, paling nggak itu dulu aja lah. Jadi nanti Ustadz Fatih bisa mulai dari mencari tafsir, gitu kan? Udahlah, nggak usah repot-repot, cari yang bahasa Indonesia. Misalnya tafsir Al-Azhar, ya kan? Wah, ini ada tafsir Al-Azhar. Ada, PDF-nya ada. Tuh ada tuh, ya kan? Kita nih madhab PDF ya, dan madhab no print out. Nggak ada print outan di mata kuliah saya. Tentu udah langsung aja cari, ketik, gitu. Cari, ketik, nggak ada print outan, nggak usah, ya. Nah, tapi yang paling penting adalah antum benar-benar baca, ya. Karena nanti akan saya adakan cek plagiasi. Ya, dari mana asalnya itu nanti bisa kelihatan. Itu ya. Silakan antum cari ayat apa yang ada kata insan atau bashar. Itu aja. Ya. Jadi nggak usah repot-repot. Atau apa namanya, nas, insan, atau bashar. Dah gitu aja. Antum fokus pada kata-kata itu. Itu juga boleh. Itu namanya kita fokus. Ya. Baru nanti pertemuan selanjutnya bahas tujuan manusia. Satu-satu. Ya, jadi jangan banyak-banyak. Ini masih apa namanya? Wah, ini kayak paper kelas 6 ini. Gitu. Ini kita bukan bikin paper kelas 6 gitu ya. Nggak usah banyak-banyak. Ini udah 700 kata, banyak sekali. Udah Ustaz, 300 kata aja maksimal. Ya kan? Cuman antum benar-benar baca, gitu aja. 300 kata yang hasil dari antum baca dan nulis sendiri dan merenungkan tuh lebih bagus daripada 700 kata yang entah dari mana gitu.
atau dari tulisan orang, itu juga nggak kayak gitu, ya. Nah, makanya silakan antum merenungkan ayat dan lain sebagainya. Jadi menulis itu dari situ saat kita merenungkan, nah kita ngutip, ya, gitu tuh. Oh misalnya, oh saya ini kok saya nggak setuju sama tulisan ini, Ustaz. Ya udah berarti ente kutip, tapi ente kritik, kan gitu kan? Ada tulisan yang menyatakan bahwa asal usul manusia bukan dari ciptaan Tuhan. Nah, kayak gitu tuh. Tulis aja kayak gitu. Jadi tulisan itu meskipun tidak sejalan dengan pikiran kita dan kebenaran, itu bisa kita kutip. Untuk apa? Kita kritik. Nah, itu tuh. Jadi tulisan itu fungsinya seperti itu, Ustaz-Ustaz sekalian. Itu ya, Ustaz Fatih ya. Udah bagus, tapi terlalu semangat. Lebih baik antum nyari ke kamus-kamus saja dulu, gitu Siap, ya. Ustaz. Oh, nyari ke tafsir-tafsir, boleh. Itu caranya Ustaz Fatih. Ya, syukron, Siap. Ustaz Fatih. Syukur, Ustaz. Lalu ya. Ini, mana ya tadi? Saya mau lihat nih, ada Ustaz, siapa lagi nih? Ustaz Rafif. Hadir, Ustaz. Kebahagiaan dan cinta kepada Allah. Wah, ini udah banyak, Ustaz. Udah antum cari aja mahabbah, nggak apa-apa. Ya kan? Itu udah cukup aja. Bukan estimologi, etimologi. Nah, yuhibbu, ya. Sesalu, ini gimana nih? Selalu, nah, ya kan? Kebahagiaan, ya. Ini Ustaz Rafif, ininya tolong di apa ya? Ini contohnya nih. Ini gimana nih? Antum cari nih di Google Scholar nih. Ya, Biasanya ketemu. Nanti antum tinggal, nah ini nih, ya kan? Klik cite ya Ustaz. Antum ambil dari sini. Lah, ini ada nih. Antum copy, ya kan? Dari situ antum jadikan footnote. Itu caranya. Jadi jangan nulis sendiri ya Ustaz ya. ya, Mesti nulis sendiri. Kletik-kletik satu-satu. Kletik-kletik. Ya. Kayak gini caranya. Nanti kelihatan tau lebih lengkap kan daripada yang tadi kan. Kopas. ya. Iya, jadi Loh, Atoriko Ahmad Almadah ya. Jadi ya harus kayak gitu. Mahmud Yunus boleh aja. Mahabbah antum nanti cari mahabbah dalam kamus apa, ya kan? Misalnya mahabbah dalam kamus dalam Mu'jam Al-Wasit gitu ya. Diartikan gitu ya sebagai apa? Gitu tuh. Jadi ini memang pengertian-pengertian ya dalam worldview itu memang banyak konsepnya. Konsep itu harus nyari dari kamus-kamus. Itu artinya apa sebenarnya? Nah, buku worldview itu kita mau ngaji itu supaya kita dapat gambaran yang luas tentang itu. Tapi inti dari tugas antum itu baca kamus dan lain sebagainya. Kayak gitu, saat-saat sekalian. Ya. Ini juga nih, Ustaz Rafif mungkin terlalu semangat juga nih. Oh, 300, cukuplah 300. Fokus aja, nggak usah banyak-banyak. Terus ya, ayat ini nggak usah dipaste secara lengkap, Ustaz. Al-Maidah ayat 4 cukup. Ya, nggak usah dipaste secara lengkap. Itu. Ini bukan khutbah Jumat, ya. Ini bukan teks khutbah Jumat. Ini maka antum kalau mau khutbah nggak apa-apa. Ini bukan khutbah Jumat masalahnya. Terus saja Al-Maidah ayat 4 ya, atau tafsirnya misalnya gini ya, yang ditafsirkan oleh Hamka gitu ya. Sebagai apa? Gitu. Malah tafsirnya yang saya cari Ustaz. Jadi antum baca tafsir kan kayak gitu. Atau antum pengen baca tafsir yang bahasa Arab, saya kasih tahu cara nyarinya Ustaz. Misalnya antum ketik dong bahasa Arab tafsir gitu ya. Ya. Tafsir apa ya namanya ya? Al-Maidah. Suratul Maidah, misalnya gitu ya. Ayat berapa itu? 64. Nah, antum tambahin kata samela. Ya, nanti akan membawa antum pada website http samela ws book. Nah, nanti antum klik itu sudah tiba ke kitab tafsirnya, ya kan? Ini kitab tafsirnya, ini nama kitabnya apa? Bisa antum cari di sini nih. Tafsir Al-Alusi. Ya kan? Tafsir Al-Alusi. Ya, tafsir Al-Alusi ini apa ya? Antum bisa klik ini. Siapa sih tafsir Al-Alusi itu pengarangnya? Nah, namanya Ruhul Ma'ani. Ini dia kitabnya. Ruhul Ma'ani fi tafsiril Qur'anil Adzim wa sab'il masani. Nah, ya kan? Samela.
Itu ya caranya ya. Ya, Nanti Ustaz. cek lagi, lihat ini tafsirnya apa. Antum boleh aja langsung terjemahkan dari sini. Mesti artikel antum bagus, ya kan? Kenapa? Nggak ada yang sama kan gitu. Nah, jadi kayak gitu saat sekalian caranya. Kalau ada ayat, nggak usah ditulis lengkap. Kenapa? Karena kita tidak sedang khutbah Jumat. Ini bukan teks khutbah, itu ya. Ya. Ayatnya langsung tulis ayat dan tafsirnya. Tafsirnya dalam ini antum artikan. Kayak gitu namanya menulis. Jadi mengolah sama memikirkan gitu ya. Menggunakan pikiran antum untuk mengolah dan itu tadi. Gitu ya, siapa tadi Ustaz Rafif ya? Yes. Ustaz. Nah, ya. Tadi kayaknya ada yang hadir-hadiran dari siapa ya? Ustadz Dwiki, Ustadz Yazid, Hafid Arsad, Dari Ustadz oh, ya. Rahmatullah. Ya. Siapa Ustadz Dwiki ya? Ustadz siapa? Nasrullah, Ustadz Hafid Arsyad sama Ustadz Yazid. Ngomong sih. Hadir Ustaz Rahmatullah. Oh iya Ustadz Nurul Zaman. Siapa lagi? Rahmatullah. Mana ada? Rahmatullah. Hah? Rahmatullah. Haramasani. Haramasani. Apa? Ardiansah. Nggak ada nih Ardiansah. Terus Bihan ada. Wiki hadirat. Ya, ada ini loh, udah saya kasih nilai. Ustadz Zahran nggak ada? Nah, Ada nih, sekarang nanya kuliah, terus nanya ini fokusnya. Rahmatullah ini mana sih? Belum Hadirat. tertulis namanya ya? Rahmatullah. Oh, belum tertulis sih. Udah ada. Ini mendapat di Allah beneran nggak ada Rahmatullah nih? Oh, nggak ada. Jadi tiap pertemuan tuh ada nilainya ya Ustadz ya. Jadi antum kalau nggak bisa silakan izin, ya kan? Atau antum ganti dengan kehadiran. Nanti ganti kehadirannya ya itu tadi ngumpulkan tugas. Oh Ustadz, saya minggu depan nggak bisa masuk, saya ngumpulin tugas dong. Nah itu boleh, nanti saya akan nilai tugasnya. Jadi kita sistemnya kayak gitu Ustadz. Kita nggak akan menghalangi antum untuk kesibukan-kesibukan, tapi antum harus punya komitmen untuk tetap membaca dan tetap menulis. Itu caranya kita, ya. Nah, ini contoh yang menarik punya Ustadz Nurul Zaman. Oke. Pendidikan manusia. Hadir Ustaz. Oke. Jadi antum bisa mulai apa nih? Ala tanah ilma ini betul. Hirsun bukan Hirsun ya. Ini Harisun. Harisa, Oh piket, iya Ustaz. cerdas dan piket. Lantana lal ilma ilan cerdas piket lah piket yang itu. Kata Tulu zaman, dua tulu zaman. Boleh. Ya, ini nggak apa-apa, ya kan? Oke, ini di sini mana ya? Takdib sama tarbiyahnya mana? Antum cari artinya takdib dan di tarbiyah. bawah. Nah, ini juga nggak perlu saat kita nggak sedang khutbah Jumat, ya. Siap Ustaz. Ayat berapa tadi? Ayat 3. Saf ayat 3. Ditafsirkan oleh siapa gitu ya? Mufassir ini siapa? Kayak gitu. Ya, sekarang Ustaz. kita ngomong tafsir sudah ininya. Ini kan isi tentang takdibnya. Nah, sekarang antum pengertian dulu, antum cari pengertian takdib dan tarbiyah. Dalam kamus apa gitu ya? Tarbiyah berarti apa? Misalnya dari kata apa? Robba yurabbi. Nah, kan gitu kan? Wah, begitu Ustaz. Jadi renungannya ini renungannya itu agak nanti. Kita mulai dulu dari definisi, nanti baru masuk ke apa namanya makna dan renungannya. Ini renungannya kayak gini kita. Gitu. Nanti mana yang tepat ya untuk menggambarkan pendidikan itu tarbiyah atau takdib. Nah, gitu tuh. Ini udah benar ya karena emang ikut masuk kan jadi judulnya saya verifikasi. Ya. Wah, 1.500 Ustaz. Banyak sekali Ustaz ya. Kalau semangat. Terus juga isinya jadi nggak Banyak fokus. kan ya? Lalu rajin. Ya, bukan gitu maksud saya, tapi isinya jadi nggak fokus nih. Adanya perkembangan mental fisik lah. Ini kemana nih?
Kita kan fokus aja ke tarbiyah dan takdib gitu aja udah. Nggak usah nyangkut-nyangkut yang lain. Itu Ustaz. Naam, Ustaz. Anak mengenal namanya cinta bla 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 ya lah ini nggak usah ya kan. Ini tasdik maskan. Kalau nggak ada footnote-nya itu namanya tasdik maskan Ustaz. Kalau tulisan ilmiah itu memang harusnya ada footnote-nya. Nah, kalau nggak ada footnote-nya itu tasdik maskan gitu. Atau renungan. Ya, Renungan itu boleh ditulis kalau definisinya sudah ada, pengertiannya, terus menurut para tokoh, kayak gitu kan. Antum tulis saja di sini, naam. bentar ini, konsep tarbiyah, takdib. Ada, oh ada 3 ya kan? Mana nih yang pendidikan Islam, kan gitu. Nah, ini ada pendidikan, ya kan? Kalau jurnal jangan lupa Ustaz, kalau antum mau ngetik ini jurnalnya apa ya namanya ya? Ya udah antum ketik site aja, nanti di situ antum tinggal copy paste. Nah, udah lengkap nih datanya Ustaz Azam ya. Ustaz Nurul Zaman ya. Naam, Ustaz. Nah, Naam. pilih yang penulisannya jelas, yang betul nih contohnya nih, penulisannya betul. Kalau penulisan footnote itu namanya lengkap, bukan hanya add all. Ya, cari yang lengkap. Harus milih, pandai-pandai memilih ya. Naam, Ustaz. Nah, nih Murjani ya udah berarti Murjaninya satu aja. Karena biasanya kalau di Google itu nama itu satu suku kata dia diulang 2 kali. Gitu. Misalnya Nurul Zaman Fakot, ya nanti akan tertulis Nurul Zaman, gitu tuh. Sama kayak di paspor. Oh, naam. Di paspor nanti akan tertulis kayak gitu, ya kan? Nurul Zaman. Kenapa? Ya emang supaya mengidentifikasi, ya. Jadi begitu ya Ustaz. Eh, Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan karena nggak ada lagi. Terus nama file itu adalah nama orang Ustaz ya. Naam. Udah ini aja nanti diupdate lagi. Gitu. Nggak usah Ilkom 1 sudah tahu. Ya. Nggak usah Rafif Aulia Trisyawan Ilkom 1. Oke. Rafif Aulia fix. Update banget. Nggak usah namanya kayak gitu. Satu aja namanya. Kan saya bisa melihat kapan antum update. Ya nggak? Dari sini nih. Terakhir saya buka jam sekian. Terakhir ini jam sekian. Sederhana sekali. Jadi gitu ya Ustaz-Ustaz sekalian ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kita bubar karena pas mau jam 8 nih. Ustaz, mau nanya sedikit, Ustaz. Boleh. Berarti penulisan ini hampir mirip dengan ya, Ustaz. Nah, mirip dengan apa? Mirip dengan apa, Ustaz? Esai, Ustaz. Iya betul mirip isai. Emang ini isai gitu. Isai. Nanti kalau beruntung ya bisa jadi makalah. Kalau antum seri boleh jadi makalah. Tapi makalah itu harus fokus. Jangan hanya asal makalah. Kalau asal makalah sudah terlalu banyak kan gitu kan. Kita mau bikin makalah yang sangat fokus. Referensinya juga banyak. Nah, kayak gitu tuh maksud saya. Jadi ini latihan dulu, latihan. Nanti akhir tahun baru kita bikin makalah. Buat View Islam 2, buat Islam Syariah. Kita bikin makalah nanti. Sekarang kita isi dulu lah, latihan lah. Sampai apa? Sampai nanti bulan apa ya liburan ya? Oktober ya kalau nggak salah ya. Oktober paling nggak kita dapat 3.500 kata atau 3.000 kata bagus. Nggak usah banyak-banyak. Makalah itu yang penting tidak plagiat, referensinya jelas, alur dan logika penulisannya bisa dimengerti. Itu yang paling ini. Terus juga punya kedalaman. Kedalaman itu dari referensi berbahasa Arab atau Inggris. Nah, kelebihan antum ada di situ. Dan kita akan fokus di situ. Ya kan? Jadi nggak kayak kampus lain. Kalau kampus lain bisa aja suruh bikin makalah konsep manusia. Gampang. Bisa. Tapi kalau sampai menyelidiki ke kamus-kamus, ke tafsir-tafsir, nah itu antum mungkin yang akan bisa, yang berpotensi bisa. Jadi di apa di perkuliahan ini kita ngaktifkan lagi ilmu yang antum pelajari di KMI untuk nyari, untuk membahas, untuk menerjemahkan itu kita apa namanya mengaktifkan kembali ilmu-ilmu yang ada di KMI itu ya. Gitu ya Ustaz sekalian ya. Ini sudah betul saya sahkan semua tugasnya. Yang belum silakan dikumpulkan. Itu kan saya akan menilai juga. Nanti saya nilai. Jadi menilainya nggak hanya mau hari Rabu aja ya. Tiap hari antum mengumpulkan nggak apa-apa. Hari apapun itu antum bisa mengumpulkan. Tapi khususnya hari Rabu akan saya berikan catatan dan perbaikan. Jadi kayak gitu. Ya. Oke.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ada lagi teman-teman yang hadir? Apaan? Itu boleh di-share nggak? Tat? Oh, foldernya. Oh, tentu saya share. Ini foldernya udah ada loh di chat antum, di grup chat antum ini udah ada nih. Oh, Ada mana? kalender akademik ini loh. Ini, ada nih ya kan? Folder pengumpulan tugas artikel. Nah, berisi referensi. Eh, ya kan? Berisi referensi, ya, gitu tuh. Ini juga berisi referensi gitu. Tempat mengumpulkan tugas makalah atau esai gitulah ya. Nah, ya gitu ya. Jadi ini grup kita ini tempat bertanya. Ya, tolong diingat-ingat ya. Kalau teman-teman ya kan, kalau teman-teman itu kalau teman-teman itu baca buku satu harian kok nggak dapat apa-apa atau mau nulis apa bingung, segera chat di grup. Ustaz, saya kok bingung ya ini ya. Gimana? Kasih dong pertanyaan atau apa untuk mencari. Nah, kayak gitu tuh, ya. Jadi dalam perkuliahan itu kita bareng-bareng, Ustaz. Nggak ada nanti saya nyuruh antum, terserah nanti kerjakan. Nggak kayak gitu. Saya akan bantu, saya akan bimbing, ya kan? Sampai antum berhasil. Karena perkuliahan itu adalah pendidikan yang penuh kedewasaan. Jadi nanti nggak ada lagi kok kucing-kucingan waktu KMI itu. Kita nggak kucing-kucingan. Kita semua sadar kuliah ini penting. Kalau nggak bisa kuliah, silakan izin, kumpulkan tugasnya, kayak gitu aja. Namanya kita belajar apa ya konsisten dan menanggung konsekuensi. Saya akan kampanye ini berkali-kali dan emang nggak akan saya marahi, ya. Kenapa ya? Emang ini sudah bukan waktunya untuk menggunakan teknik pendidikan seperti di KMI. Kita pakai ya ini peningkatan kesadaran, kayak gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, asatidz sekalian. Ini kita sudah ending dari perkuliahan ini. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah ya. Apa ya, insya Allah kita tetap ini Rabu minggu depan ya. Jadi Kamis kita nggak jadi masuk. Atau ya nggak apa kalau antum ingin masuk. Tapi saya nggak bisa juga sih. Ya, ntar Rabu minggu depan. Aja, Ustaz. Minggu depan aja. Iya, iya. Syukuran. Ya, memang kuliah itu kadang-kadang suka nggak suka ya. Tapi nggak apa lah, namanya juga orang sih. Ya, orang kan banyak jenisnya ya. Jadi kita tetap ini ya, apa namanya, kuliah ini menyenangkan intinya gitu. Datang tepat waktu, selesai tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.